Ingat, idle berarti tidak ada pengerjaan atau stasiun atau mesin tersebut menganggur. Ya. Lalu berikutnya, si B ini harus dikerjakan di work center 1 baru boleh dikerjakan di work center 2. Makanya kita menaruh urutan B di work center kedua itu setelah jam ke-3 dan selama berapa lama, yaitu 6 jam. Jadi selama 9 jam, sampai jam ke-9 dia ada di work center yang kedua. Berikutnya untuk yang E. Yang E itu waktunya 7 jam di work center 1. Jadi dia akan selesai di jam ke-10 di work center 1. Nah, meskipun yang B di work center 2 udah selesai di jam ke-9, kita tidak boleh langsung tulis E itu di work center kedua dari jam ke-9 karena dia baru selesai di work center pertama di jam ke-10. Makanya si E kita akan start dari jam ke-10 selama 12 jam, berarti sampai jam ke-22. Berikutnya yang D. D ini harus dikerjakan 10 jam dari jam ke-10 sampai jam ke-20 di stasiun kerja pertama. Nah, dia karena kebetulan selesai di jam ke-20 di work center 1. Nah, di work center kedua, si E kan selesai di jam ke-22. Berarti bisa langsung kita lanjut mengerjakan yang D ya selama 7 jam. Jadi sampai jam ke-29. Lalu berikutnya yang C itu dikerjakan 8 jam di work center 1, berarti sampai jam ke-28. Lalu di work center 2 4 jam, jadi dari jam 29 sampai jam 33. Lalu berikutnya yang A. Yang A itu pengerjaannya adalah di work center 1 5 jam, jadi 28 sampai 33. Lalu di work center kedua adalah 2 jam, yaitu 33 sampai 35. Ya, jadi ini adalah pengerjaan atau pengurutan pekerjaan yang kita tempatkan untuk si job A sampai E. Berarti kita bisa mengatakan di sini untuk mengerjakan si job A sampai E tadi itu membutuhkan waktu dari 0 sampai 35. Sehingga kita mengatakan kelima job ini akan selesai dalam waktu 35 jam. Jadi inilah cara penggunaan Johnson. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang finite capacity scheduling. Di dalam finite capacity scheduling, kita itu akan menggunakan komputer untuk mengatasi dari kekurangan sistem ya, dengan aturan yang dibuat di dalam sistem tersebut ya, namanya sistem interaksi grafis. Apa saja yang harus dimasukkan di sini? Jadi di dalam sistem kalian ini harus memasukkan data berupa planning data kalian, yaitu master schedule, bill of material, nilai inventory. Lalu kalian tentukan priority roles yang mau kalian gunakan apa, lalu apa as per sistemnya, lalu simulasi model yang mau dipakai apa, lalu data routing files dan data work centernya, lalu tools dan resource lain yang kalian butuhkan untuk membuat semua data tersebut seperti yang sudah kita pernah pelajari ya. Misalnya kayak ketika membuat planning saya butuh misalnya jumlah barang yang dipesan, demand-nya, atau forecasting-nya, atau misalnya ini termasuk dependent atau independent, jadi semua data yang kalian butuhkan di situ. Kemudian berapa lama waktu setup dan berapa waktu lama pengerjaannya. Jadi kalau ditanya sistem interaksi grafisnya itu bentuknya seperti ini. Ya, kita tidak akan membahas secara detail gimana cara mengerjakannya, tetapi kita akan membahas secara umum dulu terkait finite capacity.
Jadi di sini ada video terkait finite capacity scheduling. Jadi ini contoh dari finite capacity scheduling ya. Jadi toolsnya macam-macam jenis namanya. Ini contohnya GE scheduling. Ada macam-macam lagi di dunia luar sekarang ya. Lalu berikutnya ada pendekatan lain atau perhitungan penjadwalan lain yang bisa kita gunakan, yaitu cyclical scheduling. Ini digunakan untuk penjadwalan pegawai jasa. Jadi misalnya kalian kerja di misalnya coffee shop yang kemudian harus menentukan kira-kira siapa yang harus bekerja hari apa dan berapa banyak jumlah pekerja di hari tersebut. Jadi misalnya contoh di sini hospital administrator ya, si Doris Loughlin ini ingin mencoba mengarrange pekerja mereka itu selama 5 hari kerja. Jadi dalam seminggu itu kerjanya 5 hari, di mana dia mengatakan bahwa untuk off dia boleh melakukan off selama 2 hari berturut-turut. Oke. Nah kemudian dia membutuhkan data demand dulu ya, demand dari si hospital, sehingga untuk bisa menentukan berapa jumlah staff yang dibutuhkan di setiap harinya. Oke. Untuk penentuan ini kalian sudah pernah belajar ya di bagian forecasting, kemudian kalian menentukan berapa jumlah staffnya ya atau planning kalian. Kemudian ya di sini dikatakan dari data tersebut didapatkan bahwa untuk weekend ya biasanya jumlah staf yang dibutuhkan itu lebih rendah dibanding ketika weekday. Nah, dan dokter itu kecenderungannya untuk bekerja di hari weekday. Oke, sedangkan untuk pasien yang itu biasanya paling banyak itu justru di hari Rabu. Nah, data-data ini yang kita gunakan untuk menggunakan cyclical scheduling. Jadi yang pertama kali harus dilakukan, misalnya ya, kita anggap untuk pekerja pertama, ya kita belum menentukan ini siapa ya, kita baru menentukan ini pekerja pertama. Pekerja pertama kita akan berikan waktu libur. Ingat waktu liburnya itu harus berdekatan ya. Misalnya Senin dan Selasa atau Senin dengan Minggu. Cara penentuannya adalah kita melihat dari kebutuhannya, kita cari kebutuhan yang paling kecil ya. Itu jatuh di hari Sabtu dan Minggu, itu yang paling kecil. Berarti ini udah 2 hari yang berdekatan. Jadi pekerja A kita berikan hari libur di hari Sabtu dan di hari Minggu. Kemudian pekerja yang kedua, kebutuhan di sini otomatis akan berkurang ya. Kenapa? Jadi
Misalnya tadinya hari Senin kita butuh 5 orang, tapi karena pekerja satu sudah menempati hari Senin ini, maka kebutuhannya menjadi sisanya 4 orang. Seperti itu, ya. Inilah kenapa jumlahnya jadi berkurang. Oke. Nah, sedangkan ketika pekerja satu itu ada libur, jadi hari Sabtu itu kan butuhnya 3 pekerja, tapi pekerja pertama udah libur nih. Makanya jumlah pekerja di hari Sabtu yang dibutuhkan masih tetap sama, ya. Begitu pula dengan yang Minggu. Oke. Nah, kemudian di sini caranya sama juga dengan yang tadi. Kita cek lagi hari kerja yang jumlah kebutuhannya paling sedikit, ya. Di sini pilihannya ada Jumat, ya, Jumat atau Sabtu atau Minggu sebenarnya. Jadi kita bisa Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu. Tetapi ingat, berdasarkan informasi yang diberikan, diketahui bahwa hari Sabtu dan Minggu atau weekdays itu kebutuhan pekerjanya paling sedikit. Oke, berarti kita mengoptimalkan dia liburnya di hari Sabtu Minggu. Makanya pilihannya jatuh di hari Sabtu dan di hari Minggu. Kemudian pekerja ketiga, ya. Jadi ini berkurang lagi ya. 4 jadi 3, 4 3, 5 4, 4 3, 3 jadi 2. Nah, ini masih sama ya, karena dia libur nih, belum ada yang bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Oke, tetap 3. Nah, sama dengan yang tadi, kita cari yang paling rendah. Nah, paling rendah itu sebenarnya kebutuhannya di hari Jumat. Ya, berarti Jumat pasti akan kita pilih. Nah, pertanyaannya tinggal memilih mau di hari yang mana. Kebetulan hari Kamis itu juga 3, hari Sabtu itu juga 3 gitu ya. Jadi setelah 2 kan angka paling kecil berikutnya adalah 3 ya. Berarti kita bisa memilih antara Jumat Kamis liburnya atau Kamis Sabtu. Nah, tapi sekali lagi karena hari weekdays itu yang paling banyak kebutuhan, jadi udah kalian liburnya hari weekend. Makanya dia memilih akhirnya hari Jumat dan hari Sabtu. Oke. Dan kan hari Minggu dia masuk. Lalu kita hitung yang employee keempat. Jadi hari Senin berkurang, Selasa juga, Rabu juga, Kamis juga. Nah, Friday-nya tetap sama karena kan libur nih, berarti tetap butuh 2 orang. Nah, Saturday-nya juga sama, tetap butuh 3 orang. Nah, Minggu karena sudah diambil 1 dari si pekerja keempat, berarti cuma butuh sisanya 2. Nah, kita lihat di sini yang paling kecil yang mana gitu ya. Yang paling kecil itu angkanya 2 dan kebetulan banyak nih 2. Senin, oke, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tadinya kan kita bilang, oke, pokoknya kita liburnya weekend. Berarti kan kalau melihat dari situ doang, kita pasti akan mencoba memilih Minggu ya kan. Nah, tetapi Minggu tidak bisa kita pasangkan dengan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu angkanya 3. Sedangkan yang paling kecil masih banyak 2. Berarti Minggu pilihannya harus dengan Senin. Sedangkan informasi yang tadi diinfokan bahwa dokter itu cenderung kerjanya di awal minggu, which is itu hari Senin. Berarti Senin itu crowded kasarannya kan. Jadi janganlah kalian memilih yang hari weekdays tapi yang awal minggu. Oleh karena itu pilihan akhirnya terpaksa antara hari ini kan, hari Kamis dan Jumat. Oke. Itu. Lalu berikutnya untuk employee ketiga, berarti ini akan berkurang nih. Jadi 1, ini juga jadi 1, ini jadi 2. Nah, ini tidak berubah. 2, ini juga sama. Nah, ini berkurang jadi 2, ini udah berkurang juga jadi 1. Nah, sekarang untuk employee yang kelima, kita cari lagi kecenderungan. Pilih. Mau hari, pilihannya kan 1 nih ya. 1 yaitu Minggu, atau Senin, atau Selasa. Seperti itu kan. Nah, kalau ini jatuhnya sebenarnya bebas. Kalian mau pilih Senin Selasa atau Minggu Senin.
Karena kan tadi ya, dia